Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan TKSDL acara 2. Perkenalkan, saya Ido Putra Alamsyah, Al Mustafa Yasya, Akbar Adi Putra, Dian Nurfiantoro, dan Muhammad Islauddin. Materi tentang konservasi sederhana dan debit sedimen. Pendahuluan. Sedimen yaitu suatu bahan pembentuk morfologi pesisir. Sedimen berasal dari pemecahan batuan. Sedimen merupakan bagian-bagian tanah yang terangkut oleh air dari tempat yang mengalami erosi pada suatu daerah aliran sungai. Besarnya sedimen yield yang didapat dari pengukuran dapat dipergunakan untuk memperkirakan gross erosion yang terjadi dalam suatu daerah pengaliran. Perbandingan antara jumlah sedimen yang dihasilkan suatu DAS terhadap total jumlah erosi pada periode waktu yang sama disebut nisbah pelepasan sedimen atau sedimen delivery ratio. Penentuan erosi dapat dilihat dari debit sedimen tanah yang terangkut aliran atau splash. Konservasi tanah dan air merupakan upaya perlindungan, pemuliaan, peningkatan, dan pemeliharaan fungsi tanah pada lahan untuk mencegah erosi dan kemampuan lahan untuk mendukung pembangunan yang lestari. Metode konservasi ini dapat dikelompokkan menjadi antara lain A. Metode vegetatif, metode mekanik, dan metode kimia. Konservasi tanah dan air dilaksanakan dengan metode tersebut. Metode praktikum waktu dan tepat dilaksanakan hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sampai 7 November 2022 dan 14 November 2022. Tempat Universitas Pertanian, Universitas Mulia, dus, alat dan bahan, kelas ukur, dan sebagainya. Cara kerja berikut adalah cara kerja. Setiap kelompok membuat model konservasi mini seperti di bawah ini, dengan miniatur lahan vegetasi rumput hijau, lahan tanah gundul, dan lahan tertutup daun kering. Siapkan konservasi mini, hitung luasnya. A sama dengan PX 1 XT satuan cm persegi. Siapkan volume air sesuai dengan pelakuan. Guyurkan per model hingga habis, kemudian hitung waktu dengan stopwatch hingga dapat dicari rumusnya. Rumusnya yaitu Q sama dengan volume air splash per waktu sampai slash berakhir. Air bisa sebanyak jenis perlakuan, disaring di kertas saring, kemudian kertas saring ditimbang, kemudian sebagai berat A. Air hasil splash disaring dalam kertas saring, kemudian ditimbang kertas saring tersebut, kemudian sebagai berat B. Lalu menghitung CS, konsentrasi sedimen. Rumusnya, contoh rumus berikut yaitu CS sama dengan A min B per volume air standar. Terakhir menghitung debit sedimen, yaitu QS sama dengan CS titik Q. QS debit sedimen mg atau detik, CS konstan sedimen mg atau cm persegi. Lalu Q debit air splash cm persegi per detik. Ulang langkah sampai 3 kali ulangan, kemudian lengkapi tabel bawah ini dan lakukan cara yang sama hingga pengamatan ketiga minggu. Dokumentasikan dengan foto atau video catat dan hitung debit sedimen. Analisis bagaimana teknik konservasi berpengaruh pada gejala erosi air splash terpapar pada tanah, manakah yang paling tinggi risiko erosi berdasarkan nilai QS. Selanjutnya yaitu pembahasan dari data yang diperoleh ketika praktikum menghasilkan besaran-besaran yang berbeda tiap uji coba. Pertama, tanah tanpa penutup sebagai tanah gundul, kemudian tanah dengan penutup seresah daun, dan tanah yang ditimbuhi vegetasi dengan rumput.
Untuk tanah gundul dan tanah dengan penutup seresah menunjukkan bahwa keduanya rentan terhadap erosi dan menimbulkan sedimen-sedimen yang besar. Nah, setelah itu dapat dilihat dari tabel berat kertas sebelum dipakai. Untuk lahan gundul dengan berat 2,23 dan semuanya itu kertas sebelum dipakai itu ditimbang hampir sama semuanya, yaitu dengan berat 2,23, dan setelah kertas dipakai beratnya berbeda-beda. Yang pertama, dari lahan gundul sendiri itu 21,21 untuk percobaan percobaan yang pertama. Yang kedua yaitu 6,30. Untuk yang ketiga 17,23. Dan untuk yang lahan rumput itu 3,16 untuk yang pertama, yang kedua 5,34, dan yang ketiga 4,41. Dan untuk lahan daun kering yaitu sebesar yang pertama 2,57, yang kedua 4,16, dan yang ketiga 4,45. Untuk debit sedimentasinya sendiri, untuk lahan gundul untuk yang pertama 0,05129, yang kedua 0,0085, dan yang ketiga 0,0336, dengan rata-rata 0,3113. Untuk lahan rumput tersendiri yaitu 0,000129 yang pertama, yang kedua 0,001917, dan yang ketiga 0,003088. Dan untuk lahan seresah yaitu 0,000206, dan yang kedua 0,000166, dan yang ketiga 0,270414, dengan rata-rata 0,99076. Kemudian dan penjelasan pada tabel dapat diketahui bahwa pada botol lahan gundul memiliki waktu yang lama untuk sampai air berhenti menetes, yaitu 45,14 dibandingkan yang lain di bawah 5 menit, karena pada lahan gundul air mengalir tetapi masih diserap tanah sehingga air turun secara perlahan. Sedangkan pada hasil percobaan kali kedua berisikan tanah dengan vegetasi atau tumbuhan menghasilkan data seperti di atas, yakni debit sedimen yang dihasilkan jauh lebih kecil karena vegetasi atau tumbuhan mampu menahan air hujan terkena secara langsung ke tanah, dan akar tanaman akan membantu penyerapan air hujan yang turun sehingga kemungkinan terjadi erosi lebih kecil karena terbantu dengan adanya vegetasi yang mampu memperkuat struktur tanah. Kemudian pada galon ketiga berisi tanah dengan penutup seresah daun kering, menunjukkan debit sedimen yang hampir sama dengan vegetasi. Hal tersebut dapat terjadi karena fungsinya yang sama, yaitu menghalangi air agar tidak terkena langsung ke tanah. Seresah dapat membantu tanah dalam memfiltrasi air hujan yang turun, sehingga laju air yang mengenai tanah dapat berkurang. Dengan begitu hasil sedimentasi tidak begitu besar. Sedimentasi adalah proses pengendapan padatan yang terkandung dalam cairan oleh gaya gravitasi. Pada umumnya, proses sedimentasi dilakukan setelah proses koagulasi dan populasi. Tujuannya adalah untuk memperbesar partikel padatan agar menjadi lebih berat dan dapat tenggelam dalam waktu lebih singkat. Karena ukuran dan bentuk partikel mempengaruhi rasio permukaan terhadap volume partikel, sedangkan konsentrasi partikel mempengaruhi pemilihan tipe bak sedimentasi. Semua faktor ini mempengaruhi kecepatan pengendap partikel pada sedimentasi, karena itu membutuhkan kecepatan turunnya partikel untuk mendesain bak sedimentasi yang efektif dan efisien. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Dari hasil praktikum menunjukkan perlakuan pada tanah gundul memiliki tingkat erosi lebih tinggi dibanding dengan tanah seresah dan rumputan. Karena tanah gundul memiliki rata debit sedimen
paling tinggi, yaitu 0,03113. Hal ini disebabkan karena tanah gundul tidak ada perakaran vegetasi di atasnya. Terima kasih. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau penyampaian, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.